warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara pelatihan cara distribusi alat kesehatan yang baik berstandar Training of Trainer yang dilaksanakan oleh Gakeslab Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, 23 sampai dengan 25 Mei 2022, bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Jod Putri Aryani MHkes. Yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang SDK, Bapak Abdul Azim Effendi SKM MKes. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Gakeslab Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Sugihadi WHMM. Yang kami hormati Ketua Gakeslab Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Mujiono SPMM dan seluruh pengurus. Serta yang kami hormati seluruh pengurusan distributor alat kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik yang hadir sebagai pimpinan perusahaan, direktur, PJT, administrasi, dan yang lainnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di ruangan yang istimewa ini dalam rangka pelatihan cara distribusi alat kesehatan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Beranjak ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi yang penuh semangat ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sunarto STMSI. Kepadanya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan saudara-saudara peserta training yang berbahagia, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar acara ini dapat berjalan lancar, sukses, dan diberkahi serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ini, doa akan saya bawa dalam ajaran agama Islam, dan yang lain dapat bisa menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Marilah kita awali dengan membaca kitab surat Al-Fatihah. Ila darajal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzikru wa al-qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yubanika wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali dzikrikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi sabidati wa la bi sama'i wa huwa samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain bersyukur kepadamu atas segala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, taufik dan hidayah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pelatihan teknis CDAKB yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan Gakeslab Kalimantan Timur.
Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah ya Tuhan yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan dan kecerdasan serta kearifan selama mengikuti pelatihan teknis JDAKB ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti pelatihan teknis ini. Dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk melaksanakan di tempat kerja kami dan berbakti kepada masyarakat. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidna rabbi halikman wa hikni bis-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'a abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Haji Sunarto SMSI yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga doa tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Gagesla Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Haji Mujiono SPMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat lagi, saya berharap menjawabnya juga harus lebih bersemangat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangatnya. Jadi saya berdiri di sini juga mendapat aliran semangat dari teman-teman. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbakalan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Cut Putri Aryani MHKes. Mudah-mudahan beliau sudah bergabung. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Bapak Abdul Azim Hafeni SKM MKes. Yang terhormat Dinas Kesehatan Kota Samarinda atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Gageslab Indonesia Bapak Haji Sugihadi WHMM yang juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Terima kasih sudah bergabung. Yang terhormat perusahaan distributor alat kesehatan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik yang hadir adalah sebagai owner atau pimpinan perusahaan, direktur perusahaan, penanggung jawab teknis, administrasi, dan karyawan lainnya yang ikut hadir di acara ini.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruangan istimewa ini dalam rangka pelatihan cara distribusi alat kesehatan yang baik sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2014. Bapak Ibu yang saya hormati, Permenkes nomor 4 tahun 2014 tentang cara distribusi alat kesehatan yang baik ini telah diterbitkan sejak 8 tahun yang lalu, ya. Jadi mulai tahun 2014 sampai sekarang sudah 8 tahun yang lalu. Namun demikian hingga kini masih sangat minim sekali perusahaan yang mendapatkan sertifikat ini. Sehingga memang perlu sosialisasi baik dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan sebagai pembuat kebijakan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai regulator dan pengawas di daerah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran dari owner, dari pimpinan perusahaan yang memandang pentingnya CDAKB ini untuk dilaksanakan di perusahaan kita masing-masing. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada kegiatan ini peserta yang ikut sebanyak 25 perusahaan yang terdiri dari 45 peserta yang di dalamnya ada direktur perusahaan, ada PJT, ada karyawan lainnya, ada regulatory affair dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ada antusiasme baik dari pemilik perusahaan yang sadar akan pentingnya penerapan CDAKB di perusahaan kita masing-masing. Tak lupa pula ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pengurus inti yang telah bekerja dari awal hingga akhir. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Ferry, Pak Bendahara, Pak Ali, ada Pak Haji Sunarto di bidang organisasi, ada Pak Lukman, Ketua 2 di Balikpapan, dan mungkin teman-teman sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, hingga acara ini bisa kita laksanakan hari ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman perusahaan distributor alat kesehatan yang telah berkenan menyisihkan waktunya, mengajak karyawannya untuk belajar bersama dan berkenan menyisihkan uang dalam bentuk kontribusi untuk kegiatan ini. Hari ini, hari Senin, tanggal 23 Mei 2020, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Sekalian kita bisa memanfaatkan untuk silaturahmi dan saling memaafkan. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Gakeslab Kalimantan Timur sudah pernah mengadakan kegiatan yang berjudul sosialisasi tentang Permenkes nomor 4 tahun 2014, tepatnya pada bulan Juli tahun 2016, yang dilaksanakan di Hotel Mega Lestari Balikpapan. Yang waktu itu kita mengundang narasumber dari pusat, yaitu Dr. Erna Mulyati, yang waktu itu karena ada monitoring dari pusat, di mana beliau mengunjungi beberapa sarana alat kesehatan dan banyak sekali ditemukan adanya kekurangan, istilahnya ketidaksesuaian atau terbatasnya pengetahuan kita di daerah tentang CDAKB. Itu menandakan bahwa masih minim. Kalau ke kota, kalau mencari alamatnya itu melihat kanan ke kiri, tapi lihatnya ke atas karena gedung-gedung semua kan. Yang mana namanya shop quarter tower 18. Jadi di hari itu saya berangkat dari Samarinda pada hari hanya. Saya ingat tanggal 5 Agustus.
Jadi kegiatan itu dilaksanakan jam 8, saya berangkat dari Samarinda pukul 2 dini hari. Ya, kalau teman-teman masih ingat dulu ada namanya Kanguru. Kanguru pertama kali berangkat itu jam 2 dini hari. Harapannya nanti jam 6 terbang ya jam 8 pagi, jam 7 Jakarta ya, jam 7 Jakarta. Sehingga saya masih punya waktu lebih 1,5 jam dari bandara ke dalam rangka menghemat biaya. Kenapa? Kalau saya berangkat 1 hari sebelumnya, berarti saya harus nginap dulu di hotel di Jakarta, baru besok paginya baru ikut kegiatan. Jadi dalam rangka ini saya berangkatnya dini hari. Supaya apa? Supaya ngirit lumayan, dapat menghemat uang hotel sebesar 400 sampai 500 ribu. Nah itu sedikit cerita. Pas begitu waktu datang, ternyata acara sudah dimulai. Saya ingat sekali waktu itu Bapak Direktur, Bapak Sodikin Sodik sudah memberikan paparan. Supaya saya tidak kelihatan terlambat, saya duduknya paling ujung pojok, supaya tidak kelihatan. Tapi begitu beliau selesai ngasih paparan, langsung maju ke depan salam. Nah, tidak kelihatan. Tapi dekat aja, paling 10 menit. Waduh, saya ikut sana deh. Ikut jalan kaki dari Southwater itu, dari tempat acara ke tempatnya namanya saya ingat tuh Red Dot Hotel, pokoknya guest house, bukan hotel itu. Ternyata bukan 10 menit, setengah jam jalan kakinya, astaga. Tapi karena sudah terlanjur dan apa-apa, ikut aja. Semua itu saya lakukan dalam rangka apa? Ngirit, menghemat. Jadi hemat hotel 1 hari sudah, hemat supaya ke tempat acara cukup jalan kaki, tidak perlu naik taksi. Ketiga, kelasnya kelas guest house, bukan kelas hotel. Saya ingat waktu itu peserta acara kurang lebih 4 multinational company, artinya perusahaan-perusahaan ya, yang menurut saya orangnya pintar-pintar. Ya, mohon maaf ini kalau bukan bermaksud saya merendahkan diri saya, enggak, tapi memang mereka pintar-pintar. Yang juga kita ketahui selain mereka pintar-pintar, tentu mereka sudah memiliki standar SOP yang sudah diaplikasikan di perusahaan mereka, dan kemungkinan sumber daya yang sebaik mereka. Sehingga saya berpikir bagaimana dengan teman-teman saya di daerah yang harus mengikuti cerita ini. Perlu saya sampaikan ya, bahwa dengan kita berusaha payah, berkorban uang, berkorban waktu, bahkan juga berkorban perasaan, demi kita ingin mengetahui tentang regulasi alat kesehatan terkini. Sehingga bila saat ini acara ini diadakan di Samarinda, yang tidak perlu naik pesawat, tidak perlu meninggalkan keluarga, dan yang tidak kalah penting adalah berbiaya murah. Sangat sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan kegiatan ini untuk kemajuan perusahaan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Permenkes nomor 4 tahun 2014 yang akan segera mandatori, sehingga penting bagi kita semua perusahaan alat kesehatan untuk bisa melaksanakan JDAKB di perusahaan masing-masing. Bersama ini saya juga mengimbau kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota untuk aktif melakukan sosialisasi ini kepada rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik dan layanan kesehatan lainnya, agar dalam membeli alat kesehatan kepada perusahaan yang benar-benar mempunyai perizinan yang sah, memiliki sertifikat JDAKB, agar tidak terjadi kepincangan antara perusahaan memiliki izin dan perusahaan abal-abal, ya, atau perusahaan yang tidak memiliki izin, karena hal ini bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang berdampak kepada sentimen antar perusahaan. Kami Gagas Lab Kalimantan Timur juga meminta adanya penindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin alat kesehatan tapi bisa menjual alat kesehatan ke instansi pemerintah, di mana rumah sakit pemerintah yang notabene adalah rumah sakit yang menjadi contoh dan barometer standar pelayanan kesehatan di masyarakat. Kami Gagas Lab
Provinsi Kalimantan Timur juga telah bekerja sama dengan Polri, dalam hal ini adalah Polda Kaltim, untuk melaporkan adanya perusahaan-perusahaan yang melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Perlu saya sampaikan bahwa ada dua pasal penting tentang Undang-Undang Kesehatan tahun Nomor 36 Tahun 2009 ini, yaitu pertama pasal 197 ya. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan alat kesehatan atau sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada pasal 106 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 1,5 miliar. Ini yang kadang-kadang banyak terjadi di lapangan. Bukan, saya yakin bukan bermaksud mereka melanggar undang-undang, tetapi karena tidak tahuan mereka terhadap regulasi atau aturan ini. Sehingga dengan adanya sosialisasi dari Gakeslap, mudah-mudahan mereka terselamatkan. Mereka tidak sampai melanggar undang-undang ini yang sebenarnya bukan bermaksud melanggar, tapi karena ketidaktahuan. Kemudian ada lagi pasal 198. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek farmasi sebagaimana tercantum pada pasal 108 dipidana dengan denda paling banyak 100 juta rupiah. Siapa ini? Ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kewenangan izin distributor alat kesehatan, tapi dia menjual alat kesehatan ke berbagai tempat, termasuk rumah sakit, termasuk klinik, bahkan bidan sekalipun. Ya, ini juga pelanggaran. Sehingga bagi teman-teman yang hadir di sini dan bisa menangkap informasi saya sampaikan, tolong dibantu disebarkan, tolong disampaikan kepada teman-teman yang saya yakin mereka tidak tahu bahwa itu melakukan pelanggaran. Asosiasi Gakeslap Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra dinas kesehatan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan penyalur alat kesehatan juga berperan aktif dalam membina anggotanya dengan mengadakan pelatihan CDAKB dan pelatihan sejenis agar perusahaan penyalur alat kesehatan di Kaltim mempunyai kualitas yang baik sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2014 dan Permenkes yang terbaru nomor 14 tahun 2021. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga kegiatan pelatihan cara distribusi alat kesehatan yang baik sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2014 ini berjalan lancar dan peserta yang ikut kegiatan ini memahami dan bisa membuat sertifikat CDAKB. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Izin Pak berpantun lagi Pak. Supaya pantunnya seru, saat saya menyampaikan pantun jangan lupa timbali. Cakep. Bisa ya? Bisa. Iya. Terima kasih. Siap ya? Cakep. Bunga mawar, bunga melati, Cakep. harum semerbak menyebarkan wangi. Cakep. Kita sambut CDAKB yang mandatori Cakep. agar kita menjadi pemain alkes sejati. Cakep. Masih ada satu lagi Pak ya, pantunnya. 3 lagi Pak. Buah apel, buah murbei, Cakep. banyak vitamin dan manis sekali. Cakep. Atas nama pribadi dan organisasi, Cakep. kita belajar bersama dan jaga silaturahmi. Cakep. Cukup. Jadi sebagai penutup tambahan seperti biasa kita lakukan ya Gakeslap Kaltim. Saat saya sebut Gakeslap Kaltim, teman-teman menjawab jaya, jaya, jaya. Jadi jayanya 3 kali ya. Nanti yayanya saya ulang sebanyak 2 kali. Siap? Siap. Gakeslap Kaltim. Jaya, jaya, jaya. Gakeslap Kaltim. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Gakeslap Indonesia kepada Bapak Dr. Andes Haji Sugihadi WHMM, disilakan.
Tentunya juga ikut seluruh pengurus Kakistan Provinsi Kalimantan Timur. Mohon maaf yang tidak saya sebut namanya satu persatu. Yang saya hormati semua hadirin, khususnya mungkin dari Dinas-Dinas Kesehatan Kota. Yang saya hormati seluruh peserta dari perusahaan-perusahaan alat kesehatan maupun yang lain yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, cukup banyak yang hadir. Dan tentunya saya juga mengucapkan yang saya hormati adalah teman-teman narasumber yang juga ada dari Jakarta Pusat dan yang lain-lain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan ridho dan hidayahnya, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama berkumpul melaksanakan acara yang sangat baik ini dalam keadaan kesehatan walafiat. Dan saya mohon maaf atas nama Ketua Umum tidak bisa hadir langsung ke tempat acara, dan kita masih bersyukur bisa melaksanakan dengan online ini. Bapak Ibu sekalian, Kakistan Indonesia ini mempunyai anggota hampir di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam ini tadi diketuai oleh Bapak Haji Mujiono yang sangat begitu aktif beliau ini. Saya ucapkan selamat Pak Mujiono, tepuk tangan buat Pak Mujiono. Saya tidak akan banyak menyampaikan, tapi poin-poinnya sudah disampaikan oleh Pak Ketua Pak Mujiono. Jadi hanya saya tambahkan saja dari Pak Bapak Dinas bahwa tujuan kami melaksanakan pelatihan DPAP ini tentunya tidak lain adalah supaya anggota-anggota kami ini benar-benar lebih taat untuk mengikuti atau mematuhi aturan-aturan khususnya yang dicantumkan dalam Permenkes nomor 4 tahun 2014, yaitu masalah cara distribusi alat kesehatan yang baik. Harapan kami seluruh anggota Kakistan Indonesia itu bisa mendapatkan atau memenuhi persyaratan itu dengan tentunya bisa mendapatkan sertifikasi cara distribusi alat kesehatan yang baik ini. Mungkin ini memang belum banyak yang bisa melaksanakan, tapi saya yakin dengan kegiatan-kegiatan yang selalu kita laksanakan ini bisa menjadikan teman-teman kita lebih aktif lagi. Saya sangat bangga adanya kerjasama antara Keslab dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam acara pelatihan ini. Karena harapan kami juga harus ada pengertian yang sama antara kami selaku pengusaha atau anggota kami dengan petugas-petugas yang ada di Dinas Kesehatan. Ya, kalau tadi disampaikan pesertanya dari perusahaan, 25 perusahaan. Assalamualaikum Bu Direktur, selamat pagi, maaf. Waalaikumsalam Pak Sugiati, terima kasih. Mohon maaf ini telat. Ya, izin saya sampaikan ya. Silakan Pak, silakan. Jadi saya tambahkan bahwa pelatihan ini tentunya harapan kami bukan hanya untuk anggota kami atau perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kalimantan Timur, tapi juga bisa diikuti peserta dari Dinas Kesehatan dengan harapan bahwa kalau ada kesamaan satu pelatihan ini akhirnya menjadikan suatu kesamaan dalam menilai ketentuan yang harus dilaksanakan. Karena mohon maaf, ada beberapa daerah itu kami punya anggota cukup mengurus TDAKP, tapi dari Dinas Kesehatan belum bisa mengikuti. Mohon maaf ya, di akhirnya sampai dan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur ini pasti nanti akan lebih cepat bersertifikasi TDAKP. Kemudian saya sampaikan bahwa satu sertifikat sistem, saya ulangi, sertifikat sistem yang harus dilaksanakan di perusahaan itu. Jadi nantinya walaupun sudah
dapat sertifikat itu bukan berarti sudah bisa sempurna, harus tetap diikuti prosedur-prosedur yang harus dijalankan di suatu sistem dari suatu perusahaan. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberkahi dalam kegiatan kita, dan begitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Sugiadi WHMM atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang SDK kepada Bapak Abdul Azim Effendi SK MMKes. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Ibu Kepala Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, karena beliau sebenarnya ingin sekali ya datang ke sini ya. Lama sekali diskusinya ya, alot gitu. Nah, sebenarnya sebelumnya juga saya di Kabupaten Tenggarong ya, tapi karena memang hakim dan beliau ini sangat banyak ya, sehingga kita berbagi. Dan pada hari ini pejabat yang tinggal di kantor teman saya sendirian gitu ya. Dan ini setelah ini juga saya akan membuka beberapa acara yang ada di Dinas Kesehatan. Beliau menyampaikan dengan izin wal faizin ya, mohon maaf baik batin ya. Masih ada suasananya dia berlebaran ya, tanggalan. Baiklah, izinkan saya membacakan sambutan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Pengawasan Kesehatan dan Pembekal Kesehatan Rumah Tangga Kemenkes Republik Indonesia, Ibu Dr. Jutputri ya. Nah ini ya, ini yang kami tunggu-tunggu selama ini ya. Kemudian yang terhormat Kepala Kesehatan Kepala Data yang mewakili, kemudian Kepala Asisten Kota Balikpapan atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Gakeslab Indonesia Pusat Dr. Haji Sugiadi WHMM. Kami juga berterima terima kasih Pak Hadi ya, Pak Sugiadi ini. Terus terang kami hari ini turunnya full ya. Saya sebagai kepala bidang, kemudian ada Ibu Umu sebagai peserta. Beliau adalah kepala seksi ya, kesehatan. Kemudian ada Pak Sopyan. Nah ini stafnya Ketua Legislatif Kalimantan Timur, Pak Haji Mujiano SPMM ya, beserta pasukannya gitu. Jadi saya sangat apresiasi ya untuk Pak Mujiano ini, sangat aktif juga ya. Kita sampai kewalahan yang di 5 tahun. Kesehatan ya. Kita tepuk tangan untuk Pak Mujiano ya. Jadi terima kasih. Mungkin kedepannya kita akan lebih ya bekerjasama. Namun mungkin ini pertemuan kita yang pertama dan terakhir gitu ya. Karena nanti saya tinggal 1 bulan, tinggal bulan Juni ini saya akan guna tugas ya. Mudah-mudahan nanti yang menggantikan saya itu juga mendukung ya gitu Bapak ya. Kemudian para direktur perusahaan, untuk teknis dan kalau perusahaan kita rakyat di DKP yang kami banggakan ya, terima kasih atas perhatiannya untuk meningkatkan kualitas dari diskusi kesehatan. Kemudian tentu saja kepada narasumber ya, Ibu ini dan Ibu Siti Haribah gitu. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan nanti tidak kapok ya nanti sini kalau panggil Pak Menteri berkali-kali. Baiklah, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya juga, sehingga hadirin yang berbahagia, setiap orang berhak mendapatkan kesehatan yang optimal.
Jadi hal ini hanya tercapai apabila seluruh fasilitas dan sarana prasarana yang memadai termasuk alat kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa mainstream sekali ya. Jadi ingatkan kembali bahwa PJT itu kalau misalnya yang dikatakan oleh Pak Mujiono tindakan-tindakan secara hukum itu nanti penegak hukum yang melakukannya. Kami memberikan pembinaan dan membimbing ke arah yang jalan yang benar gitu lurusnya. Yang kedua, pindah alamat kita tidak ngurus izin pindah alamat. Nah ini baru ketahuan. Jadi tapi itu pun kami hanya memberikan pendekatan saja berupa surat. Dan dengan jangka waktu tertentu kan kalau sudah dipenuhi suratnya itu maka hal tersebut bisa pemerintah dalam rangka pemberian sertifikasi terhadap alat kesehatan. Nah, kemudian dengan memberikan sertifikat untuk di seluruh pusat ya oleh Menteri Kesehatan, ya artinya untuk distribusi oleh pusat ya. Sedangkan cabang distribusi oleh gubernur ya, sertifikat tidak habis menjadi syarat pendirian cabang dan juga menjadi persyaratan kepanjangan sertifikat usaha kesehatan. Itu MK PP terbaru nomor 5 tahun 2021 ya. Sesuaian untuk sertifikat CKB dengan masa berlaku sertifikat 5 tahun ya. Jadi Penerapan CDAKB oleh Direktur Pengawasan Alat Kesehatan Republik Indonesia kepada Ibu Dr. Cut Putri Aryani MHKes disilakan. Selama pelatihan berlangsung. 3. Setiap peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara pelatihan secara tepat waktu. 4. Setiap peserta wajib melakukan absen setiap hari pada meja registrasi yang telah disediakan oleh panitia. 5. Semua peserta pelatihan dapat mengajukan pertanyaan secara ringkas dengan cara mengangkat tangan dengan menyebutkan nama PT, dan pertanyaan ditujukan untuk narasumber yang mana. 6. Setiap peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara, baik pemaparan materi, workshop, industri sharing session, talk show maupun sesi tanya jawab. 7. Diharapkan untuk seluruh peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan. Dan yang terakhir, seluruh material rangkaian acara akan diberikan panitia sehingga dapat diakses dan dipelajari kembali oleh peserta. Assurance juga GA, Government Affairs di Patologi Film Indonesia gitu. Dan kalau melihat riwayat pelatihan dan skillnya ya, memang insya Allah lah punya ilmu di bidang GDPMD atau CDAKB seperti itu. Next, ini saya sendiri. Silakan panggil saja Yuri. Nah, saya saat ini menjadi Regulatory Affair dan Quality Specialist di PP Elekta Medical Solution. Oke, nah ini menyampaikan apa hasil diskusi kami terkait dengan struktur organisasi. Memang organisasi kami ini ramping, Pak, ya kan? Dari 5 orang, jadi sebenarnya pengalaman itu ada. Kemudian PJT-nya juga dipimpin dijabat oleh Mbak Apoteker Halimah SSI. Kemudian bagian gudang dan kemudian jadi kami terdiri dari 5 orang, makanya kami menyesuaikan struktur organisasi dengan personil. Nama perusahaannya tadi Fuse Alkesindo. Dari nama inisial. Prosedur SOP yang telah kami buat, kami membuat ada 2 SOP. Yang pertama ada SOP prosedur penyimpanan barang, dan yang kedua itu ada prosedur penerimaan barang. Jadi pertama kita